Saya menaruhnya di roket yang akan melaju hingga kecepatan cahaya. Kini roket mulai bergerak. Ia terbang menjauh dari bumi. Kecepatannya seperti pesawat penumpang, sekitar 1000 km per jam. Beberapa menit lagi, Rick akan mencapai atmosfer atas. Di sana hampir tidak ada udara. Tak lama kemudian, ia sudah di orbit. Satelit berputar di sini. Stasiun Luar Angkasa Internasional juga melintas. Kecepatannya kini 28.000 km per jam. Bumi perlahan menjauh ke bawah. Ia terlihat semakin kecil. Komunikasi dengan markas masih instan. Kami berbicara dengannya seperti lewat telepon. Kurang dari 4 jam sejak peluncuran, Rick sudah melesat melewati bulan. Kecepatannya kini 100.000 km per jam. Cahaya dari bumi tiba dengan jeda 1,5 detik. Komunikasi juga mulai tertunda. Jawabannya baru terdengar 3 detik setelah pertanyaan. Bulan dengan cepat menghilang di belakang. Jarak ke Venus puluhan juta kilometer. Dengan kecepatan ini, perjalanan akan memakan waktu sekitar 4 hari. Namun, akselerasi terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, Rick melintas dekat Venus. Kecepatannya mencapai 300.000 km per jam. Ia kini menempuh jarak antar planet hanya dalam hitungan hari. Sinyal dari bumi tiba padanya dalam 2,5 menit, dan sama lama untuk kembali. Merkurius melintas di jendela, hampir tak terlihat oleh cahaya matahari. Saat mendekati matahari, kapal Rick mulai terlalu panas. Otomatisasi koreksi jalur. Kami mengitari matahari menuju arah lain, ke planet luar. Rick sudah terbang dari matahari dengan kecepatan 1 juta km per jam. Ia tiba di Jupiter hanya dalam 12 jam. Pesawat tercepat manusia menuju planet ini butuh lebih dari setahun. Rick menempuh jarak itu hanya dalam setengah hari. Jupiter berkelebat di jendela, lalu menghilang. Atmosfer dan satelitnya membentuk busur berwarna kabur. Beberapa jam kemudian, ia mencapai Pluto. Setelah itu, hanya ada kehampaan. Pada titik ini, komunikasi dengan bumi sudah sangat melambat. Pesan bolak-balik normal butuh hampir 11 jam. Namun, Rick akan semakin jauh, jadi penundaan sebenarnya makin besar. Sekarang ia terbang hampir 100 kali lebih cepat dari saat diluncurkan. Namun ini masih belum cukup. Untuk mencapai bintang terdekat dalam 4 tahun, kecepatannya harus ditingkatkan 10.000 kali lipat. Dengan demikian, Rick hampir mengejar cahaya yang bergerak dengan kecepatan tertinggi di alam semesta. Tidak ada yang lebih cepat, bahkan sinyal. Cahaya dari matahari semakin redup, dan Rick terbang hampir di sampingnya. Jika ia bisa melihat bumi sekarang, ia akan melihat waktu di sana berhenti baginya. Orang-orang akan membeku dalam satu posisi. Rick terbang dengan kecepatan 0,99 kali kecepatan cahaya. Ini hampir batasnya. Ia tak bisa lebih cepat. Dengan kecepatan ini, ia capai Proxima Centauri, bintang terdekat, dalam lebih dari 4 tahun waktu bumi. Namun, di kapalnya semua berbeda. Baginya sendiri, hanya sekitar 6 bulan berlalu. Ruang menyusut, waktu melambat. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan cara kerja normal hukum fisika pada kecepatan tinggi. Jika ia menengok ke belakang, ia masih lihat matahari dan bumi, namun keduanya seperti 4 tahun lalu. Ia bergerak bersama cahaya, yang saat itu meninggalkan tata surya. Semua yang ia lihat adalah masa lalu. Selanjutnya, ia terbang menuju pusat galaksi. Sepanjang waktu itu, ia tidur dalam kapsul yang menjaga tubuhnya. Kini, ia terbangun. Cahaya dari bumi masih sedikit mendahuluinya. Sistem tata surya tampak hampir sama seperti saat ia berangkat. Jika dilihat, bumi seolah melambat 100 kali lipat. Namun, itu hanya ilusi. Sebenarnya, waktu di sana jauh lebih lama dibanding Rick. Baginya, hanya beberapa abad, tapi di bumi, puluhan ribu tahun telah berlalu. Melihat bumi dari jendela, Rick menyadari semua orang yang ia kenal telah tiada. Bahkan, tidak diketahui apakah bumi itu sendiri masih ada. Di sini, di pusat galaksi, ada lubang hitam, 4 juta kali lebih berat dari matahari. Semua berputar mengelilinginya di galaksi kita. Kita juga. Gravitasinya begitu kuat, bahkan cahaya tidak bisa lolos. Itulah mengapa ia hitam. Ruang di sekitarnya melengkung. Di jendela, semuanya beriak seperti di air. Tubuh Rick menjadi lebih berat dari sebelumnya. Sedikit lagi, ia akan melewati cakrawala peristiwa. Ini adalah batas tempat tidak ada yang kembali. Tidak cahaya, tidak sinyal, tidak manusia. Jadi, kita akan mengarahkannya ke arah lain. Sebelum terlambat. Rick meninggalkan galaksi kita. Ia meninggalkan ratusan miliar bintang, termasuk matahari.
Galaksi terdekat, Andromeda, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Terbang ke sana dengan kecepatan cahaya, berarti menempuh perjalanan 2,5 juta tahun waktu bumi. Angka-angka ini bahkan sulit dipahami, tetapi dalam skala alam semesta, itu seperti kota tetangga. Ada miliaran galaksi seperti itu di seluruh alam semesta. Dan di setiap galaksi ada miliaran bintang mirip matahari. Rick tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan cahaya, begitu pula objek bermassa lainnya. Itulah mengapa cahaya adalah batas. Batas yang tak terjangkau. Untuk mencapainya, energi tak terbatas akan dibutuhkan. Cahaya bisa bergerak secepat itu karena tidak bermassa, sementara kita punya massa. Jika Rick mencapai kecepatan cahaya, waktu akan berhenti baginya. Ruang akan menyusut jadi satu titik, dan arah akan hilang. Tubuhnya tak akan bisa eksis, dan kesadarannya lenyap. Dia tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri. Namun, berlangganan saluran Rick adalah hal nyata. Berlanggananlah saluran ini. Sampai jumpa!